Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqu rabbakum wa'budu hatta ya'tiyakumul yaqin. Fala tamutunna antum jami'a illa wa nahnu minal muslimin. Watiman, untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, mari kita bersama-sama memperhatikan masalah yang akan kita bahas bareng. Ketika pertemuan di bulan yang lalu, kita sampai pada masalah yang berkaitan dengan maqasid Al-Quran. Itu selesai alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk pada bahasan yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus sadisa asyara fil ijtihadi wal ittiba'i wa taqlid. Bahasan yang ke-16 ini mengenai masalah ijtihad, masalah ittiba' dan masalah taklid. Jadi pada bagian bahasan 16 ini mencakup 3 persoalan: ijtihad, ittiba, serta taklid. Mengenai ketiga masalah tersebut ada uraian-uraian yang berkaitan dengannya. Karena itu dituliskan fihinna masailu. Pada ketiga masalah tersebut, ijtihad, ittiba dan taklid, ada sejumlah masalah. Masalah yang akan kita hadapi pertama, al-mas'alatul ula fi haddil ijtihad. Masalah pertama, kita akan mengetahui batasan ijtihad, ta'rif, definisi ijtihad. Al-ijtihadu istifragul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbati minal kitabi was sunnah. Yang disebut ijtihad adalah istifragul wus'i, mencurahkan segala usaha, mencurahkan segala kemampuan dalam apa? Fi naili hukmin syar'iyyin, dalam menggapai, dalam mencari hukum syara'. Caranya bagaimana? Bitorikil istinbat, dengan jalan mengambil kesimpulan minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan Al-Hadisus Sahih. Iwatiman rahimakumullah. Jadi yang namanya ijtihad bukan dalil langsung, tapi berupa pemahaman seseorang atau pemahaman kelompok mengenai kedudukan sebuah hukum syara. Mereka menggapai kedudukan hukum syara itu melalui usaha jerih payah mereka dengan jalan mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas,
juga hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan masalah itu. Kemudian di ujungnya mereka mengambil benang merah kesimpulan. Kesimpulan tersebut bukan kesimpulan semata-mata lahir dari pikiran, tapi dari pikiran yang didasarkan pada keterangan-keterangan itu. Nah, itu ijtihad. Bukan semata-mata memikirkan polos tanpa landasan, tapi mereka dalam berpikir, menelaah, mengambil kesimpulan tersebut, pijakannya, dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Baru mereka sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu ijtihad. Kemudian orang yang bergelut, orang yang berusaha mencurahkan segala daya upaya kemampuan akal pikiran dengan memahami, menelaah, memperhatikan sejumlah keterangan dari Quran dan As-Sunnah sampai pada sebuah kesimpulan, orang yang seperti itu disebut al-mujtahid. Al-mujtahid, orang yang berijtihad, yang berusaha keras untuk menggapai hukum yang dicari gitu. Kalau dari gambaran tersebut, maka dapat dipastikan ijtihad bukan dalil, gitu kan? Ijtihad bukan dalil, bukan Quran, bukan Sunnah, tapi ijtihad hasil olahan pikiran yang olahan tersebut berpijak berdasar pada landasan Al-Quran dan Sunnah. Hasil saja pemikiran, berarti ijtihad merupakan paham ya, bukan keputusan dalil. Kalau tentang ini dalilnya sudah jelas, baik Quran maupun Sunnah, tak perlu ijtihad lagi. Sudah begitu menurut dalil, tidak ada ijtihad-ijtihadan. Nah, ada ijtihad itu manakala dalam Quran atau dalam hadis tidak langsung tersurat hukumnya begitu gitu. Maka nanti digali hukum-hukum yang tersirat dari keterangan itu apa gitu. Karenanya hasil pemikiran manusia disebabkan merupakan kemampuan otak, dalam kesimpulan itu bisa benar bisa salah. Ya, bisa benar bisa salah. Yang namanya ijtihad, ilmu berdasar ijtihad itu semuanya merupakan dhaniyun, perkiraan, praduga, prasangka, begini menurut pemahaman saya. Yang namanya dhani, sangkaan, bisa pas, bisa tidak pas gitu. Itu ikhwat iman. Lalu di sini dikatakan al-mujtahidu, orang yang mujtahid adalah huwa, dialah al-faqih, yang paham, bukan sebatas paham, tapi ada kelanjutannya, al-mustafrig, yang mencurahkan, ya, yang menggunakan segala usaha, ya, segala kekuatan, segala kemampuan, liwus'ihi, mencurahkan segala masalah untuk usahanya itu. Buat apa? Mencurahkan segala kekuatan dan daya pikiran, tujuannya litahsili donin, untuk menggapai sebuah don, sangkaan. Ya, don. Tidak ada yang namanya ijtihad itu yakin, tidak ada. Semuanya doniun. Kalau dalil bukan doniun, yakin langsung. Gitu kan? Nah, don, sebuah sangkaan. Nah, bihukmin syar'iyyin, mengenai hukum syarat. Caranya yang tadi, bitorikil istinbat min huma, dengan jalan
mengambil kesimpulan dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Gambarannya begini, Al-Quran terserah mau 1 ayat, 2 ayat, berapa ayat terserah. Kemudian ditelaah, ditelusuri, dipahami, dibanding dengan sejumlah hadis yang hubungan Al-Quran dan hadis tersebut mengarah pada masalah yang akan diambil keputusan hukumnya. Nah, setelah mereka menemukan, oh ini kayaknya begini nih, maka menurut penelitian, perkiraan hasil jerih payah pikiran kita yang dipahami dari Quran ini, maka hukum ini adalah demikian, gitu. Itu ijtihad. Orangnya yang bekerjanya disebut mujtahid, gitu. Bisa ditangkap? Ini sebatas pengantar saja bahwa ijtihad pertama bukan dalil, tapi merupakan hasil karya pikiran paham manusia dengan berlandasan pada dasar pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu lahir sebuah prasangka tentang sebuah dalil. Orang yang bergejolak, orang yang berkecimpung, orang yang memusatkan dirinya untuk masalah tersebut, itu disebut mujtahid. Dah ya, gak ada masalah ya. Tapi jangan coba-coba yang namanya mujtahid memahaminya dari koran, memahaminya dari majalah, bukan. Mujtahid mah harus landasannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dari hasil tabligh orang, bukan. Langsung terjun mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyatu fi syurutil ijtihad. Setelah kita tahu definisi, batasan, terminologi ijtihad, maka sekarang kita masuk pada masalah kedua mengenai syarat ijtihad. Ya, jadi orang berijtihad pun punya syarat. Tidak bebas sekehendak diri, tidak. Ada persyaratan. Dan persyaratan ini tentu merupakan persepakatan mereka, para ulama, para mujtahid yang sudah lalu. Baik, iman, kita lihat syurut al-ijtihad, syarat-syarat ijtihad. Al-awwal, yang pertama, an yakuna aliman. Pertama, bahwa yang berijtihad, mujtahidnya, yang berkecimpung dalam dunia ijtihad, dia harus aliman binususil kitab wa sunnah. Harus tahu teks, nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tahu, paham teks Al-Quran bagaimana, teks As-Sunnah bagaimana, dia mengerti, oh ini demikian, paham. Nah, itu landasan pertama. Berijtihad, landasan utama, harus tahu persis dasar yang dijadikannya, ayatnya yang mana, paham, kemudian hadis yang mana, dipaham. Iya, seluruh ayat, seluruh hadis tidak, tapi ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Itu harus itu. Nah, lalu ikhwatiman selanjutnya, pain qasuro, jika kurang. Qasuro arti asal pendek. Pendek itu tidak memadai, tidak penuh. Maka pendek diartikan kurang. Kurang jangkung, kurang panjang. Ya, fa'in qasuro, jika kurang,
fi ahadihima, salah satunya saja. Ayat Al-Qur'annya tak mengerti, hadisnya mengerti, tapi Al-Qur'annya tidak mengerti. Atau sebaliknya, ayat Al-Qur'annya paham, hadisnya tidak paham. Kurang saja. Salah satunya lam yakun mujtahidan. Dia tidak bisa menjadi seorang mujtahid gitu. Ya, bagaimana akan menjadi seorang mujtahid? Pijakannya saja sudah tidak tahu, kan gitu. Lalu wala yajuzu lahul ijtihadu, dan tidak boleh bagi dirinya untuk berijtihad. Quran natanya ho, hadisnya ho, cek ijtihad kuring makieu, ois hebat. Luar biasa. Ayatnya tak paham, hadisnya tak ngerti, dia ngomong menurut ijtihad saya mah begini. Dari mana ceng gitu kan? Gak bisa. Ya, tidak boleh dia itu berijtihad. Kemudian wala yushtaratu ma'rifatuhu bi jami'il kitab, dan tidak disyaratkan pengetahuan dia betul-betul paham pada seluruh Al-Qur'an, dari Al-Fatihah kan sampai Anas. Tidak disyaratkan. Tidak. Yang disyaratkan hanyalah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas gitu. Bagaimana kalau dia hafal? Jelas itu mantap. Dia mau menguasai seluruh ayat Al-Qur'an, hafal, mantap banget gitu. Mujtahidnya luar biasa. Tapi bagi seorang mujtahid tidak disyaratkan menguasai seluruh ayat Al-Qur'an, tidak. Ayat-ayat yang ada kaitannya dengan yang akan dibahas saja gitu. Selanjutnya, demikian pula tidak disyaratkan untuk memahami seluruh sunnah. Wih, Bukhari katalar, Muslim katalar, Ahmad dan sebagainya, nggak mungkin itu kan, nggak mungkin. Kalaupun ada orang yang luar biasa hafalannya, wah benar-benar bagus. Tapi apakah memang ada orang yang hafal Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan sebangsanya segala hadisnya? Saya kira sulit ya menemukannya. Pernah Ikhwatul Iman mendengar ada seorang yang hafal semua hadis Rasul? Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i juga tidak tahu sebuah keterangan yang lain, sampai-sampai beliau mengatakan kalaulah khobar itu misalkan sudah jelas benar, tinggalkan ucapanku, itu sebagai lambang bahwa beliau tidak hafal semua. Gitu kan gitu. Ya. Ya, kalaupun ada luar biasa hebat. Mungkin ada, cuman kita tidak tahu. Oke. Selanjutnya Watiman, yang diperlukan, yang disyaratkan itu bukan seluruh Al-Quran, bukan seluruh Al-Hadis, melainkan bima yata'allaqu minhuma bil ahkam. Baik nas-nas Al-Quran atau nas-nas as-sunnah yang berkaitan dengan hukum yang akan digali gitu. Bisa paham ya? Itu sudah memadai. Syaratnya udah memadai itu. Oke. Sekali lagi, kalau ternyata ada yang paham Quran semuanya, hadis pun semuanya paham, oh itu luar biasa hebat. Bagi mujtahid tidak disyaratkan seluruhnya, tetapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yang berkaitan dengan hukum yang akan dalami itu. Bal bima yata'allaqu minhuma bil ahkam. Akan tetapi disyaratkan untuk memahami teks-teks Al-Quran, teks-teks As-Sunnah, nas-nas dari keduanya yang berkaitan dengan hukum-hukum yang akan dibahas itu. Bisa paham Khotiman? Ya, itu kan masih pengantar ya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, atsani, yang kedua, an yakuna aliman bilisanil Arab.
harus paham pada lisan Arab, omongan orang Arab. Iya, lah, jangan begitulah. Saya mah Inggris ngomong tahu, Jepang ngomong tahu, Cina ngomong tahu, Arab ngomong tahu. Yang ngomongnya tahu, tapi bahasanya tidak paham gitu. Kalau dia ngomong saya tahu segala bahasa, wah hebat. Tapi saya mah Cina ngomong tahu, orangnya nyaho Cina ngomong mah gitu kan itu. Baik buat iman. Jadi harus paham pada lisan al-Arab, ucapan kalimat orang Arab, ya. Bihaitsu yumkinuhu tafsiru ma warada fil kitab minal gharib wa nahwihi. Nah, dengan pahamnya lisan Arab, bahasa Arab, maka memungkinkan dia untuk menafsirkan yang ada dalam Al-Quran dari kata-kata yang bersifat asing gitu. Di dalam Al-Quran ada asing, sulit ditemukan dalam lisan Arab. Oh, ini apa? Gitu. Seperti dalam menerjemahkan di dalam surat An-Naba itu ada abasa wa faqihatau wa abba. Itu wa abba itu apa? Maka mereka melihatnya dari lisanul Arab. Orang-orang Arab ngomong abba itu berupa ya jenis tumbuh-tumbuhan. Itu diperlukan. Terus apa lagi? Wa nahwihi dan sebangsanya. Wa innama yatamakkanu min ma'rifati ma'anihi wa khawasi tarakibihi wa mashtamalat alaihi min lataifil mazaya. Wa innama tiada lain, ya. Wa innama tiada lain, yatamakkanu memungkinkan min ma'rifati ma'anihi, memahami, mengetahui makna-makna Alkitab, wa khawasi tarakibihi dan kehususan strukturnya, tarakib ya, mubtada khobar fi'il fa'il dan sebangsanya gitu. Tarakibnya itu wa mashtamalat alaihi dan yang tercakup di dalam Al-Qur'an tersebut min lataif fil mazaya, dari kelembutan, kehalusan al-mazaya, keluar biasaannya. Akan tahu persis makna dalam Al-Quran, akan tahu persis kandungan susunan Al-Quran, akan tahu persis keindahan, keistimewaan Al-Quran. Siapa? Man kana aliman bil minahwi. Gitu. Jadi failnya ke belakang. Wa inna ma yatamakkanu, failnya dihandap man kana gitu. Yang mungkin bisa memahami kandungan Al-Quran, arti Al-Quran, rahasia Al-Quran, keindahan, keistimewaan Al-Quran, itu tiada lain orang yang paham ilmu nahu hiji ta. Urang diajar ilmu nahu tiba heula nepi ka poena nempe we terus nepi-nepi. Diajar sorob terus-terusan, yang jelas sarap melulu gitu kan. Begitu digunakan dibaca timbangan naon ieu teh ditakolan sirah. Masdar salah deui. Urang. Ya, jadi harus paham masalah ilmu nahwu was-sarf dan ilmu sorob wal ma'ani dan ma'ani yang kita garap tiap hari Kamis, wal bayan akan kita hadapi setelah ma'ani bayan, hatta yasbutalahu sampai mantap baginya. Yasbut tetap, mantap ya, tetap pada dirinya, ada pada dirinya fi kulli fannin min hadhil funun, setiap disiplin di antara disiplin ilmu ini.
pan sorof, pan nahu, pan bayan, pan ma'ani, pan mantek dan selanjutnya gitu. Yang orang lain suka ngomong 12 pan gitu. 12 pan. Boro-boro geus 12 tahun gitu ngerti keneh gitu. Iya. Jadi itu ya syarat yang kedua. Dengan kata lain, selain paham nas Al-Quran, nas Al-Hadis, dimutlakan harus tahu ilmu bahasa Arab dan bahasa Arabnya gitu. Ya, kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Nah, fi kulli fanin min hadil funun malakatun. Itu panggil dari yasbuta. Hatta yasbuta malakatun, sampai ada bakat anleh, ya anleh, bahasa Sunda nyerita kabecus. Nah anleh bakat gitu. Fa innahu inda dalika yanduru pidalil. Nah dia si mujtahid ketika paham bahasa Arab, paham kaidah-kaidah bahasa Arab, punya anleh, punya bakat, punya kepiawaian. Nah, dia yanduru. Inda dalika, ketika itu yanduru melihat. Melihat bidalil, dalil. Neuteup mencrong, lain molototan, tapi neuteup dina harti ngalenyepan, mikirkeun, yandur, berpikir. Lain dipolototan bari sare lain. Nih, diresapi, dipikirkan, dilihat ya. Telaah, dalil diperhatikan, nadron sohiha, dengan pandangan yang benar, dengan pemikiran yang benar. Lalu wayastakhriju minhul ahkam. Lalu dia dapat mengeluarkan hukum. Nah, ketika mengeluarkan hukum, kesimpulan dia bentuknya istikhrajan qawiyan, dengan hasil yang mantap ya, istimbat yang bagus gitu, yang mantap, istikhrajan qawiyan. Karena memang landasan berpikirnya jelas, Quran sunnahnya tahu, tata bahasa termasuk bahasa Arabnya paham. Ketika dia berpikir memahamkan, oh iya jelas ini, begitu sampai pada kesimpulannya tidak ngaco gitu. Meskipun tidak dipastikan benar, belum, tapi donunnya donun qawiyun gitu ya, donun ya qawiyun, kuat sangkaan. Bisa paham gitu teman? Itu syarat kedua. Asalis, syarat ketiga tadi yang disampaikan oleh Ustaz Samsudin. Kenapa kita belajar usul fikih? Ini ternyata usul fikih itu lain, punya alasan tersendiri. Usul fikih bukan kaidah bahasa Arab, bukan. Nah, di luar yang 12 pan. Maka di sini asalis yang ketiga, an yakuna aliman bi ilmi usulil fikih. Gitu. Yang ketiga, dia harus paham tentang ilmu usul fikih. Nah, kenapa? Fa inna hadal ilma, sebab ilmu ini huwa imadu pustatil ijtihadi. Huwa imad merupakan tiang pustat, pos al ijtihad, untuk berijtihad. Jadi merupakan tiang penopang buat pos berijtihad gitu. Bisa paham? Jadi orang masuk ke daerah ijtihad, mau tidak mau usul fikih harus paham. Kenapa? Sebab pustot pos ijtihad ini penopang kuatnya, imadnya usul fikih gitu. Bantu. Kenapa? Sampai istilah wajib, haram, makruh, mandub itu usul fikih yang bicara, bukan nahwiyah, bukan sorok.
bukan ma'ani, bukan, tapi usul fikih gitu. Mustahab, makruh dan sebangsanya. Fustatul ijtihad. Jadi merupakan tiang untuk pos dalam berijtihad. Wa asasuhu, dan juga sebagai asas, landasan, pondasinya, alladzi taqumu alaihi arkanu binaihi, yang nanti rukun-rukun pembangunnya akan berdiri di atas usul fikih gitu. Ini menurut saya tidak perlu ya diperpanjang, jelas. Hanya syarat-syaratnya begitu. Syarat yang jelas kelihatan 3. Bagi seorang mujtahid disyaratkan paham nas Al-Quran, nas as-sunnah, 1. Yang kedua, disyaratkan paham lisan Arab dengan kaedahnya. Yang ketiga, harus paham usul fikih. 3 yang pokok ya tentang ilmu mantik, itu lain lagi. Ilmu mantik bagian dari kaidah berpikir berbahasa Arab. Oke, Hiwatiman, kita lanjut. Setelah kita selesai dari masalah yang kedua mengenai syarat ijtihad, yang ketiga adalah persoalan yang berkaitan bahwa ijtihad itu tidak diharuskan dalam segala persoalan, harus tahu. Yang ketiga, al-mas'alatul salisah fi tajazzu'il ijtihad. Tajazzu' cukup batasan bagian. Yang masalah ketiga ini akan membahas tajazzu', hanya bagian-bagian dalam ijtihad. Dengan kata lain, tidak mutlak seluruh masalah harus dipahami dikatakan oleh seorang mujtahid, tidak. Seorang mujtahid tidak diharuskan segala persoalan dia pasti bisa, tidak. Seorang mujtahid hanya diharuskan memahami apa yang ia dalami, gitu. Dan memang tidak akan pernah terjadi seorang ulama dimanapun paham dalam segala masalah, nggak akan. Kenapa? Ilmu Allah itu maha luas, sementara akal manusia terbatas. Apalagi ijtihadnya hanya seorang, itu akan berbeda. Berijtihad sendiri dengan berijtihad berjamaah akan berbeda, saling topang, saling bantu. Meski semuanya dihargai, gitu. Jadi yang ketiga ini akan menjelaskan tajazzu'il ijtihad, bagian-bagian dalam ijtihad. Artinya tidak harus seluruh lapangan ilmu masalah dikuasai, tidak. Gitu ya. Kita lihat penjelasannya. Bahwa yaitu an yakunal alimu, keadaan alim yang pandai itu, jamannya ulama ya, yang pandai itu qad tahsulu lahu, qad tahsulu ada kalanya mencapai, memiliki, berhasil, ada kalanya mencapai, memiliki, berhasil bagi dirinya fi ba'dil masail, hanya dalam sebahagian masalah, tidak dalam seluruh masalah. Nah, ma huwa manatul ijtihad, yang si sebahagian masalah itu merupakan manat. Manat itu apa? Kan? Manat tempat bergantung, landasan. Tempat bergantung ijtihadnya itu di mana? Dia memahami apa? Masalah itu yang ia akan pahami, tidak masalah yang lain. Jadi yang akan dipahami itu sebatas manatul
ijtihad yang digantungkan, yang didasarkan, yang sedang dipusatkan ke sana, pada manatnya yang difokuskan ke sana ya. Huwa ma huwa manatul ijtihad, yang merupakan tempat bergantung ijtihad dalam masalah apa? Tentu saja minal adillah, diambilkan juga dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah itu. Tidak sembarangan dalil dimasukkan, tidak ada hubungan segala macam, yang penting hafal masukkan, tidak begitu. Tapi dari sejumlah yang hafal itu dalil mana yang ada kaitannya gitu. Minal adillah duna ghairiha, tanpa memperhatikan dalil yang lainnya gitu. Qala al-muhaqqiq Ibnu Daqiqil Id. Al-Muhaqqiq Ibnu Daqiqil Id nama orang, gelaran Ibnu Daqiqil Id. Dia mengatakan begini, Al-Mukhtar, yang terpilih, annahu yatajazza'u, bahwa ijtihad itu bisa cukup dengan sebahagian. Yatajazza'u, bisa sebahagian, tidak seluruh masalah. Kenapa? Li'annaha, sebab segala masalah itu qad tumkinul inayatu, ada kalanya memungkinkan perhatian tersebut bibabin, hanya pada satu bab, minal abwabil fiqhiyah, dari sejumlah bab fikih. Bab fikih itu luar biasa, banyak, luar biasa. Tetapi yang diijtihadi tidak seluruh, hanya bagian-bagiannya saja, tergantung masalah apa yang akan dibahas, dipahami tadi nanti gitu ya. Hatta tahsulal ma'rifatu, sampai terjadilah pengetahuan bima khodi'ah kamihi, ya, disebabkan dasar pengambilan hukumnya. Nah, di mana ini, oh dalil ini yang tepat, ini pembantu, ini menguatkan, masukkan gitu. Kalau tidak ada kait mengait, tidak dimasukkan, sudah saja. Kalau dimasukkan semua, mau ijtihad bagaimana itu? Mengijtihadi satu masalah, Quran semuanya dimasukkan, bagaimana? Tidak kan, hanya sebahagian saja. Baik, kita lihat wa idza haswalatil ma'rifah, bila sudah tercapai pengetahuan tersebut, bil ma'khodi, dengan dasar pengambilannya, amkanal ijtihad, itu memungkinkan untuk ijtihad gitu. Kalau semua dalil dipakai, wah bagaimana? Tidak bisa segala masalah ditangkap, tidak. Nah, itu saja. Nah, kemudian Ibnu Daqiqil Id itu menyatakan seperti itu. Yang benar adalah ijtihad itu bisa cukup dalam sebagian masalah, tidak seluruh masalah. Dan dalil yang digunakan pun bukan seluruh dalil, tapi dalil sandarannya yang ada kaitan dengan yang akan dipahami. Kemudian selanjutnya, pakathirum minal mujtahidin. Pakathirum minal mujtahidin, banyak sekali di antara mujtahid, termasuk imam madhab yang 4. Termasuk imam madhab yang 4. Ke bawahnya terus banyak. Semacam Ibnu Qayyim, semacam Muhammad Abduh, semacam Rasyid Ridho dan sebangsanya ya. Banyak sekali dari kaum mujtahid qad su'ila, mereka ditanya gitu, tapi apa? Falam yujib, kan gitu. Mualim, gimana hukumnya ini sih, apa? Gak tahu tuh, kan gitu.
Itu bagus ketimbang menjawab segala yang bisa ya omongkan meskipun tidak tahu. Cekuring mah kieu wah ngaco ka mana boa gitu kan. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, jangan sampai asbun. Jangan asal bunyi. Lebih baik katakan enggak tahu atuh. Dukanya kayak orang pikirkeun heula, kayak orang pernah itu lebih bagus ketimbang memberi fatwa dengan ngaco. Itu akan lahir dol mudil. Ya gitu kan, dia sendiri sesat, orang yang mendengarnya disesatkan gitu. Nah ini gambaran orang jahil begitu. Maka dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah tidak akan mengambil ilmu langsung dicopot dari orang-orang pandai jadi bodoh, tidak, melainkan dengan dimatikannya para ulama. Ilmunya terkubur semua yang ia miliki. Lalu karena orang perlu yang mengangkat pimpinan. Pimpinan kan diperlukan cuman sayang nggak yang pintar. Akibatnya ittakhadhu ru'usan juhala. Mereka mengangkat pemimpin yang bodse-bodse. Yang penting berduit, gede kawani, gede ahmak, ya kan gitu kan. Dikasihieun hartana loba, diangkat saja sudah. Begitu masuk pada masalah pasu ilu. Ditanya pemimpin yang bodse tadi mau menjawab tidak bisa, masalahnya tidak menjawab malu. Maka akibatnya tahu bigoiri ilmin, memberi fatwa tanpa dasar ilmu. Setelah begitu keadaannya itu jatuh pada padollu wadollu. Tuh, itu bukan sifat mujtahid. Sifat mujtahid manakala ditanya belum tahu dia mengatakan la a'lamu, la adri. Lebih baik begitu. Ya, selamat. Nah, falam yujib. Wa katsirun minhum suila. Banyak juga di antara mereka para mujtahid ditanya. Fajaba fil badi. Mereka menjawabnya hanya dalam sebagian masalah. Misalkan ada 10 pertanyaan, yang tahu hanya 3, dijawab 3 aja sudah gitu. Yang 7 tidak. Bukannya nu 7 deui kadeu insyaallah orang buka heula. Kan gitu. Ketimbang hebat luar biasa pun dijawab kabeh, kajian ngaco-ngaco aja gitu kan. Nah, ingat teu diundang itu naon kan gitu tungtungna teh. Tidak begitu Kasep. Ya. Maka selanjutnya apa? Wahum, padahal yang menjawab sebagian itu mujtahidun. Semuanya orang-orang mujtahid, tapi tidak oper dalam menjawab. Bila khilafin tanpa perbedaan, tanpa beda persepsi, bahwa di kalangan mujtahid pun sering ditanya tidak menjawab karena memang belum tahu, belum paham masalah itu yang benar. Malah nah ini masuk ke kelompok imam yang 4. 1 diambil Imam Malik nih. Wa min dalika, di antara contoh mujtahid ditanya tidak menjawab yaitu ruwiya yang diriwayatkan anal imam Malikan, bahwa Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, guru nani bukan muridna, gurunya Imam Syafi'i, suila pernah ditanya an arba'ina mas'alatan, ditanya berapa? 40 masalah, 40 pertanyaan. Fa'ajaba fi arba'in minha, beliau hanya menjawab 4 dari 40 itu hanya 4 berapa persen? Enggak 10 lebih. Dari 40 jawab 4 berapa persen? Kalau dari 100 jawab 4, dijawab 1% kan? Ya 4%
Kalau sekarang dari 40, 4 dijawabnya berapa persen? 10%. 10%. Wah, luar biasa. Cuman 10% dia jawab. Wa qala fil baqi, dan Imam Malik mengatakan pada yang lainnya yang 36 lagi, la adri, belum tahu. Kan gitu kan? Mama can nyaho jang wayahna we. Duka tuh teu apal. Kalau saya jawab, mending kalau benar itu kebenaran, masih mending ada kebenaran kebetulan. Tapi kalau salah, bagaimana ini? Parah. Lebih baik mengatakan dalam masa ini, maaf saya belum tahu. Stop. Lebih terhormat ketimbang ngejawab ke mana gitu. Kelihatan aja. Sampai situ bisa dipahami. Jadi bahwa seorang mujtahid pada dasarnya tidak dituntut seluruh masalah akan tahu, tidak. Seorang mujtahid hanya berijtihad dalam hal-hal yang ia pahami, geluti, kan? Itu yatajazau, dianggap cukup memadai. Kalau ada yang bisa dalam segala masalah, waduh luar biasa itu. Ya. Kalau sudah jelas, belum ada komentar, pertanyaan, lanjut? Masih lanjut? Oke. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, fi mayam bagi alal mujtahid. Yang sini Watiman, awas, perhatikan. Ada yang bagi lahu, ada yang bagi alaihi. Kalau yang bagi lahu sepantasnya, seyogianya. Tapi kalau yang bagi alaihi harus, seharusnya, wajibnya, gitu ya. Itu bedanya. La yang bagili an akuma amamakum, tak pantas buat saya berdiri di hadapan Anda. Nah itu la yang bagili. Tapi la yang bagi alaya, sama sekali orang teu wajib teu meunang. Yang bagi ala jeung yang bagi lahu. Yang bagi lahu sepantasnya, selayaknya. Yang bagi ala wajib seharusnya. Oke. Al-masalah rabi'ah bima yang bagi alal mujtahid. Masalah yang keempat kita bicara yang seharusnya, yang wajib bagi apa? Bagi orang yang mujtahid. Fa'alaihi, mujtahid wajib. Fa'alaihi, mujtahid wajib. Awalan, pertama, an yanduro fi nususil kitab. Tadi kan syarat mujtahid ada 3 ya. Yang utamanya hafal nas Al-Quran, nas as-sunnah. Yang kedua, hafal lisan Arab, mencakup kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, paham usul fikih. Itu syarat mutlak. Sekarang di sini merupakan apa namanya? Prakteknya, perealisasiannya. Dari syarat yang di atas tadi sudah diketahui syaratnya. Ya, dia bisa, dia tahu, dia paham fikih. Maka bagaimana perealisasiannya? Perjalanan ijtihadnya. Pertama, wajib si mujtahid an yanduro fi nususi wasun fi nususil kitab was. Nah, yang sudah dipahami teh perhatikan sekarang. Perhatikan. Paham, hafal, tapi sekarang masuk ijtihad bukan sebatas hafal, bukan sebatas bisa, tapi tolong perhatikan. Ya kan, gitu kan?
Itu langkahnya. Wa ma yustafadu bimantukihima, dan apa yang bisa dipahami baik dengan mantuknya, wa mafhumihima, juga masalah mafhumnya. Mantuknya apa, mafhumnya bagaimana. Mantuknya begini, wa imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma fala taqul lahuma uffin. Itu maksudnya tuh, bila keduanya atau salah seorang di antara orang tua kamu ini sudah sampai tua, usia tua, fala taqul lahuma uffin, jangan kau ngomong itu mantuknya. Adalah his, kan gitu. Mafhumnya lain. Dari mantuk itu apa? Nyebut temenang ayatna Al-Quran wala tadribuhuma, jangan ditampiling dua-duanya. Ada nggak ada? Nggak ada kan gitu? Nggak ada. Wala taqtuluhuma, jangan kalian bunuh mereka. Boleh, sebab yang tidak boleh hanya Nah ini kebablasan. Ari sebatas tahu mantuk, mafhumnya tidak. Nah, kalau mantuknya ngomong usia tidak boleh, apalagi? Kenapa apalagi? Nyebut his itu menyakitkan. Apalagi membunuh, apalagi menempeleng, itu lebih. Nah, itu baru masuk mafhum mimbabil aula. Sopa pahami dulu itu. Wa ma yustafadu, dan segala yang ia pahami bimantukihima, mengenai mantuknya, wa mafhumihima, dan mafhum keduanya, baik Al-Quran atau sunnah. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak menemukan dasar Qur'annya, saya tidak temukan, dari sunnahnya saya tidak menemukan, nggak ada dalam masalah ini nggak ada, baru dia melangkah wajib melihat nadhara fi af'alin nabiyyi. Tadi hanya sebatas akwal yang diperhatikan, kaul nabi, kalamullah, tidak ditemukan kaul nabi, tidak ditemukan kalam Allah, baru masuk kepada af'al, perbuatan nabi. Dengan demikian kaul lebih kuat daripada fi'lun. Qaul af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ditemukan perbuatan nabi. Oke, tidak ada lah hadisnya itu. Masuk tinjau lagi, coba hadis takrir nabi yang berkaitan dengan masalah itu. Masuk saja fi takriratihi, dalam persepakatan nabi, bukan perbuatan nabi tapi perbuatan sahabat, cuma nabi menyepakati. Sallallahu alaihi wasallam libani ummatihi, untuk sebahagian umatnya, sahabat yang dimaksud. Thumma bil qiyas, tidak menemukan, coba kiaskan saja kira-kira bagaimana lah, paling tidak temukan dengan dikiaskan, coba bisa berpaham ke sana. Setelah tidak ada teksnya, tidak ada Qur'annya, sunnahnya, tidak ada takrir, fi'lun, coba. Mungkin kalau sahabat temukan, silahkan pakai. Tidak ada, coba cari kias kalau mungkin. Gitu. Artinya tidak sembarangan. Ya, huwa idza awazahu, bila membikin dia sulit, awazahu, menyulitkan, tak bisa lah gitu kan. Tidak menemukan, dia sulit juga. Idza awazahu dalika, jika menyulitkan dia hal itu, tidak bisa dilakukan, maka kulluhu, ya, semuanya tidak bisa. Apa selanjutnya? Yumsiku bil baroah al asliyah, sudah tahan diri pada tanggung jawab yang asli. Tanggung jawab yang asli tidak ada kewajiban untuk menjawab, gitu kan? Tahan, itu nahan diri bil baroatil asliyah, dengan bebasnya yang asli. Bebas yang asli tidak ada tanggung jawab, kan gitu. Kenapa?
tanggung jawab kalau bisa. Kalau tidak bisa, udah kembali tidak tahu. Yang tadilah adri lah gitu. Saking ingin dipandang sebagai ustadz pinter, semua juga bisa saya jawab. Silakan. Betul Ustaz? Iya. Orang lain sudah percaya banget. Begitu sampai pada masalah yang tidak tahu, iya saya jawab, saya bisa menjawab. Apa jawabannya? Hal itu saya belum bisa menjawab. Itu jawabannya. Gitu kan bagus. Dijawab, cuman itu jawabannya. Hal itu saya belum bisa. Tah gitu. Eta ge jawab. Sugan derek becus. Ya udah ya. Baik, ikhwati rahimahullah. Jadi menahan diri bil baraatil asliyah dengan kebebasan ya dari tanggung jawab yang asli, baroah bersih, bebas, tidak ada tanggung jawab apa-apa. Terus apa? Wa alaihi, nah dan si mujtahid adalah kalau indat ta'arudi, di saat menemukan dalil yang bertentangan, ta'arud ya, ada beberapa dalil tapi kelihatan berlawanan ini bainal adillah. Nah, maka di sini ayu qaddima tariqal jam'i ala wajhihi ala wajhin maqbulin. Jalan yang pertama, jika ada keterangan-keterangan yang berlawanan, ambil tariqatul jam'i. Berarti ilmu mustalah dipakai ini. Nah, kini contoh yang kita ambil, yang sering kita contohkan. Pada suatu saat Rasul ditanya oleh seseorang, ya Rasul, ar-rajulu yamasu dzakarahu alaihil wudu. Ya Rasul, ada seseorang menyentuh kemaluannya, apakah dia harus wudu? Rasul mengatakan, ya na'am. Kan gitu, wudu. Satu saat orang datang, dia ngomongkan, bukan ngomong orang lain, ngomong dia sendiri. Ya Rasulullah, masastu dzakari. Ya Rasul, saya menyentuh kemaluan saya. A'alayal wudu'u, apakah saya harus wudu, wajib wudu lagi? Rasul menjawab, innama hiya bad'atun minka. Allah bedana jeung ceuli maneh gitu. Innama hiya tah dakar ente teh bad'atun minka, bagian ti maneh. Naon bedana jeung irung saruha? Jadi maksudnya naon? Tidak perlu wudu. Yang itu mengiyakan harus, yang ini kan berlawanan. Ya mana ini? Udahlah, jatuhkan saya yang terima. Tunggu dulu. Tahap pertama, si mujtahid memadukan nail itu, lalu diambil benang merah, jalan tengah. Yang tadi Rasul mengiyahkan, iya harus wudu. Yang ini Rasul mengatakan, itu bagiannya badanmu, tidak perlu wudu. Tarik kesimpulan, jika seseorang setelah wudu menyentuh kemaluannya, kan gitu kan, tidak membatalkan wudunya, akan tetapi jika wudu lebih baik. Itu tariqatul jam'i. Dua-duanya dipakai. Cuman yang tadi dari wajib, sekarang bukan wajib lagi, tapi lebih baik, gitu kan? Diambil lebih baik. Paham, Fatiman? Oke, teruskan ya. Wa in a'mazahu faida wazahu, bila membikin dia sulit, tidak bisa tariqatul jami'un, tidak mampu. Wa idza awazahu dalika, bila membuat sulit dia untuk tariqatul jami' kullu semuanya. Mana itu? Fa in awazahu dalika, ya kalau membuat sulit hal itu, raja'a ila tarjiyah bil murajjahat. Langkah kedua, ambil
Thariqatut tarjih, jalan mana yang lebih kuat. Hadis yang melarang derajatnya lebih kuat. Hadis yang merintahkan derajatnya lemah. Ambil yang kuat. Ambil yang kuat, yang lemah sudah. Yang ini itu tarikut tarjih bil murajahat, dengan yang menguatkan, lebih kuat diambil itu. Maka dengan mengamalkan yang lebih kuat selamat. Ini tidak selesai nih, kalau dalam ilmu mustalah masih ada. Jika ternyata ya thariqatul jami tidak bisa, tarjih pun tidak bisa, maka dilihat nasikh mansukh. Itu usul fikih itu yang bicara. Nasikh mansukh. Di dalam mustalah ada, usul fikih ada nasikh mansukh. Itu pun kalau diketahui duluan mana hadis yang ini dan yang ini. Oh, ternyata hadis ini lebih belakangan datangnya. Ini duluan, semacam Rasulullah SAW merintahkan orang berwudu setelah memegang daging yang dibakar. Rasul suka berwudu setelah memegang makan daging yang dibakar. Tapi datang hadis mengatakan belakangan Rasul makan daging yang dibakar tidak berwudu. Dilihat sejarah, oh ini duluan yang wudu, ini belakangan, berarti ini dimansuh. Nah, ini yang diambil, yang tidak harus wudu gitu. Tidak diketahui sejarahnya juga mana, baru terakhir tawakuf. Dua-duanya tadi pakai tawakuf, udah ya, tidak bisa tawakuf. Jangan dipaksakan, sudah. Kalau dipaksakan tetap ini melawan yang lain. Itu tawakuf, itu langkah-langkah yang harus dijalani oleh mujtahid ya. Kemudian satu lagi, tapi waktunya mungkin enggak. Jam berapa sekarang? Hah? Disepakati selesaikan saja ini sedikit lagi, supaya nanti kalau ada umur masuk ke ittiba. Ya, selesaikan aja ya. Cuman sedikit lagi. Oke, kita percepat. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, hal kullu mujtahidin musayyibun. Ya. Apakah setiap mujtahid pasti kena? Hal kullu mujtahidin musayyibun. Apakah yang bermujtahid itu pasti benar? Benar, kena? Itu. Qala jumhur, kata jumhur, laisa kullu mujtahidin bimusayyibin. Tidak setiap yang mujtahid benar. Tidak setiap yang mujtahid benar. Jadi ada kalanya salah. Lalu mereka menyatakan wa annal musayyiba minhum wahid. Yang benar di antara mereka hanya satu. Pendapat ini ada 4, kabeh bener atau kaharti, kudu hiji nu bener nama gitu kan tuh. Gitu. Jadi kesimpulannya tidak setiap yang berijtihad benar, ada kalanya salah. Sudah paham itu. Ini berdasar wastadallu bil haditsi tsabit fi shahih. Mereka berlandaskan dalil yang sudah tetap kuat dalam sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam al-hakimu, sang hakim idza ijtahada bila berijtihad fasoba, lantas dia kena tepat sasaran, falahu ajroni, bagi dia 2 ganjaran. Tapi wa in ijtahada, bila sang hakim bersungguh-sungguh ijtihad fahtoha, meleset keputusannya ini tidak kena, falahu ajrun wahid, tetap dia punya 1 ganjaran. Ya. Faliha fahadal hadisu yadul, hadis ini menunjukkan ala anal haqqo wahid, yang benar itu hanya 1, wa ana ba'dal mujtahidin, dan sebahagian
Yang mujtahid itu yuwafiquhu, mengiyahkan. Yuwafik, ya setujulah pada Anda gitu. Jangan tetap membuat pendirian. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan orang yang tepat itu musoyib, orang yang tepat sasaran, yang benar kesimpulan. Jika dia benar kesimpulan sasaran, wa yastahiqu ajrain, dia punya hak 2 ganjaran. Wa ba'dul mujtahidin, sementara sebagian mujtahid yang lain yang salah, yukhalifuhu, menyalahi dia. Nah, ketika yang menyalahi dia yuqalu lahu mukhtiun, bukan musayyib tapi mukhtiun, salah. Nah, ketika dia salah, wastiqaquhu al ajra, ya dia punya hak dapat ganjaran. Yang satu tadi la yastaljimu kaunuhu musiban, bukan disebabkan keadaannya tepat, bukan. Wasmul khata' alaihi, serta kesalahan atas dia, la yastaljimu an la yakun lahu ajrun, tidak menentukan dia punya ganjaran. Begini, yang tepat tidak memastikan dapat ganjaran, yang salah tidak memastikan dapat siksaan, tidak. Itu sebatas penghargaan saja gitu. Yang jadi masalah utama hanya ijtihadnya. Ijtihadnya dihargai dua-duanya. Sementara salah dan benar itu bagi yang benar bonus, bagi yang salah tidak ada apa-apa gitu. Ya? Itu. Ya la yastaljim alaikum ajrun li anal ajra, sebab yang namanya ganjaran ahla ijtihadihi, berdasar untuk ijtihadnya, la ala khotoihi, bukan untuk kesalahannya. Sudah selesai. Alhamdulillah, jangan bertanya barangkali. Udah ya? Tapi jelas kan? Ya alhamdulillah. Jelaskan we.